Nah, karena ini ideal, kondisi 2 ini S2 itu sama dengan S1, yang dimana S1-nya tadi udah kita cari 7,5093. Nah, di kondisi S2 yang kayak gini, dilihat di tabel pada 0,2 MPa-nya. Bentar, sampai sini apa mau diulang aja? Takutnya ada yang baru masuk gitu. Boleh, San. Oke ya, jadi gue ulang nih. Soalnya itu pembangkit daya Rankine. M.nya 36 ton per jam. Kondisi masuknya 30 bar 600 derajat Celcius. Terus kondisi uap keluarnya 2 bar. Yang diketahui 2 bar P-nya doang. Nah, pertanyaannya gambarkan siklus Rankine, hitung daya pompa dan tentukan efisiensi termal. Nah, yang akan gambar kurang lebih siklus Rankine gambarnya begini. Titik 1, 2, 3, 4. Garisnya sama. Nah, ntar yang membedakan itu ada di garis 1, 2 ini. Entah dia titik 2-nya ini di luar kubah atau di dalam kubah. Nanti bisa dicari pas di pencarian kondisi 2-nya. Nah, di sini diketahui P1 30 bar, 3 MPa, P2-nya 2 bar, 0,2 MPa. Ini diketahui di soal. Nah, di sini gue menyebarin per kondisinya. Kondisi 1 diketahui P1 3 MPa dan juga T1 600 derajat Celcius. Nah, dia tuh ada di luar kubah tuh, yang kondisi 1 tuh udah pasti di luar kubah atau udah pasti kondisi super panas. Sehingga ntar nyari H1 dan S1-nya itu pakai tabel superheat. Tabel superheat ntar ketemu H1-nya 3682,3 kJ per kilogram, S1-nya 7,5093 kJ per kilogram Kelvin. Kondisi 1 sampai situ. Terus di kondisi 2 diketahui P2 2 bar sama dengan 0,2 MPa. MPa ini dari soal. Dari sini nih, P2 kondisi 2 bar. Nah, karena ini siklus ideal, sehingga S2-nya itu sama dengan S1. Jadi garis 1 ke 2 tuh lurus ini. S1 sama dengan S2. Tadi S1 udah ketemu 7,5093 kJ per kilogram. Nah, diketahui S2-nya 7,5093. Dilihat di tabel uap air. Tabel uap air sebentar. Tabel uap air di kondisi tekanan 0,2 MPa. 0,2 MPa. Nah, ini super panas. 0,2 MPa. Nah, ini. Di 0,2 MPa ini kita tahu SG. SG itu artinya entropi di kubah uap jenuh. Di kubah uap jenuh itu artinya di S itu di sini, S-nya yang di tepat di garis ini nih, di garis yang melengkung ini. Nah, di kondisi ini nih yang ini nih, dia tuh S-nya 7,128. Nah, 7,128 tadi kan lebih kecil daripada S2. S2-nya kan 7,5093. Terus SG-nya 7,128. Nah, jadi lebih masuk akal si S2-nya ini, titik 2-nya nih, S yang di titik 2-nya ini harus di luar kubah. Karena kan tadi SG-nya ada di sini nih. SG itu di sini. Nah, S2-nya berarti karena lebih besar dari SG, S2-nya ada di sini.
Nah gitu. Kalau misalkan S2-nya lebih kecil dari SG, S2-nya lebih kecil dari SG, nah titik 2-nya ada di dalam. Itu bedanya nanti kalau misalkan takutnya ada soal yang berbeda juga. Nah, sehingga ntar untuk nyari H2-nya pakai interpolasi. Karena kita tahu tadi di kondisi 2 itu ada di kondisi super panas atau di luar kubah. Nah, kalau untuk di nanti kondisi 2-nya ada di dalam atau dia campuran, ntar cara untuk mencari interpolasinya tabelnya beda. Nah, kalau di sini kan super panas sehingga ntar interpolasinya ada di tabel super panas pada 0,2 MPa. Kalau yang campuran beda lagi caranya. H2 ntar jadi ketemu H2 sama dengan 2871,4 kJ per kilogram Kelvin. Itu untuk kondisi 2. Kondisi 3 tepat di sini S3 sama dengan S4, terus H3 artinya H3 itu sama kayak HF di kondisi 0,2 MPa itu 504,7 kJ per kilogram. Itu tuh dapatnya dari di tabel 2 bar nih. 2 bar atau 0,2 MPa di sini. Terus di HF-nya ini 504,7 kJ per kilogram. Untuk kondisi 3 sampai situ. Kondisi 4 H4 sama dengan H3 tambah WP atau daya pompa sama dengan H3 tambah VF dalam kurung P4 kurang P3 sama dengan 504,7 tadi dari sini H3 tambah VF pada kondisi P3 pada kondisi 0,2 MPa VF pada kondisi 0,2 MPa ini 0,001061 dikali P4 kan kita tahu di sini itu sama kayak P1 sama dengan 30 bar sama dengan 3 MPa 3 MPa itu 3000 kilo Pascal kan ini MPa dirubah dulu ke kilo Pascal jadinya 3000 terus P3 tekanan di 3 itu sama aja kayak P2 sama dengan 0,2 MPa sama dengan 200 kilo Pascal diubahnya ke kilo Pascal ya karena ini di VF-nya ini juga pakai kilojoule per meter kubik per kilogram. Di sini H3-nya juga dia pakai kilo juga, soal kilojoule per kilogram. Nah, ini ketemu H4 507,67 kilojoule per kilogram. Nah, daya yang dibutuhkan Nah, yang B, daya yang dibutuhkan itu kan rumusnya WP sama dengan H4 min H3. H4 tadi udah ketemu, H3 udah ketemu, jadi WP ketemu. Nah, ini W dot P sama dengan M dot dikali H4 min H3. M dot tadi udah ketemu di awal 10 kg per second. Didapat W dot P atau daya pompa yang ada dayanya jadi 29,708 kW. Lalu yang untuk C pertanyaannya efisiensi thermal siklus. Rumusnya ini WT min WP per QB atau H1 min H2 dikurang H4 min H3 per H1 min H4. Kan tadi kita udah cari H1, H2, H3, H4 tinggal dimasukin ntar ketemu efisiensinya 25,4%. Oh ya, ini kalau misalkan ada yang mau atau ada beda sama punya teman-teman jawabannya boleh raise hand terus kita coba pasti pelajari sama-sama ya biar kita tahu bisa jadi punya saya juga yang salah ya. Boleh siapa? Bang Fakih ya.
Assalamualaikum San. Salam. San, gue mau nanya dong di bagian yang tadi di efisiensi itu kan lo masukin WT min WP per KB kan ya. Ya, Eh, nilai, oh lo maksudnya pakai nilai H ya? ya. Ya Bang, Kalau ntar wet bisa WP-nya langsung gini, bisa enggak yang WT-nya nilai WT-nya. WT. Gua nggak nyari WT, langsung ke H1 min H2. Oh ya udah, oke. Soalnya kalau misalnya Nah, pakai pakai nilai WT hasilnya beda. Tapi gini overall Bang, masih di 25% sebenarnya juga sama sih. Bang, pakai WT juga sama hasilnya Bang, cuman dilihat dulu nih WP-nya apakah WP biasa apa WP dot. WP dot itu satuannya kilowatt. Ya betul. WP doang kilojoule per kilogram. Kalau misalkan ini tuh satuannya kilojoule per kilogram, WP-nya juga harus kilojoule Per per kilojoule per kilogram. kilogram, betul, Terus sepakat. Q-nya juga harus Harus kilojoule per kilojoule per kilogram. kilogram. Jadi H1 min H4 dikali M dot nih di sini harusnya Q-nya itu. Jadi hasilnya sebenarnya bakal sama, Bang. Iya, tahu. Nggak, salah gue nyarinya pakai PT awalnya. Jadi eh, kan di awal kalau lu nyari WT itu ngapain sih Akmal ngidupin kamera? Ini apa namanya? 10 kilogram dikali, anjir mana sih tadi? Oh ini nih. H1 min H2S. Kalau lu nyari WT, tapi kan lu kan nyari WT. Hmm. Nah, itu dapatnya di 8257, 825,70724 kilojoule per kilogram. Kalau lu kan dapatnya 810,9. Hmm. Iya, ya beda di situ doang sih. Sebenarnya ya overall sama aja. Kalau misalnya sama-sama masih di sekitar 25% mah aman sih. Oh, masih sama berarti jawabannya. Gua 2592, lu 254 kan. Ah, ya, itu berarti mah nggak sama lah itu malah. Tergantung pembulatan angka juga kan. Ya, soalnya nih kalau di sini gua nggak pakai M dot ini sebenarnya sama aja. Ya, betul. Oke, ada yang mau tanya lagi atau terkait ini nih tabel penentuan S2-nya nih tabel sininya. Ada? Oke, gue lanjut ya. Nomor 2 soalnya pembangkit dengan kondisi seperti pada soal 1. Nah, pertanyaannya jika soal pada nomor 1 memiliki kondisi tidak ideal dengan efisiensi turbin 0,8 atau 80% dan efisiensi pompa 0,9, tentukan nilai efisiensi thermal siklus Rankine tersebut. Yang B, jika panas pembakaran yang terserap boiler mencapai 40%, tentukan jumlah konsumsi batu bara yang dibutuhkan pembangkit jika batu bara memiliki nilai kalor LHV sebesar 4.500 kJ per kilogram. Tadi kondisinya sama kayak kondisi nomor 1, cuman di sini pertanyaannya ada efisiensi thermal. Di situ diketahui efisiensi turbin 0,8, efisiensi pompa 0,9. Sehingga nanti daya turbinnya itu efisiensi turbin dikali daya turbin ideal. Daya turbin ideal kan tadi kita udah tahu daya turbin itu WT atau H1 min H2. Di sini gua kan 0,8 dikali WT idealnya. WT ideal gua itu tadi H1 min H2 dapat 810,9. Dimasukin ke sini 810,9 kJ per kilogram sama dengan 648 dikali 72 kJ per kilogram. Satuannya jangan sampai salah, atau bisa juga pakai tadi kilo, tadi kan ada dikali M dot tuh berarti satuannya bukan kilojoule per kilogram juga, jadi satuannya kilowatt. Nantinya kalau dikali misalkan WT-nya tuh tadi M dot dikali H1 min H2, jadi nanti dayanya tuh satuannya bukan kilojoule per kilogram tapi kilowatt. Nah, terus setelah WT ada WP. WP sama dengan daya pompa ideal per efisiensi pompa. Sama dengan WP-nya udah kita cari sebelumnya nih di nomor 1. WP itu
H4 min H3. Di sini punya gue ketemu 2,9708. Masukinlah ke sini 2,9708 kilojoule per kilogram per 0,9, sehingga WP-nya sama dengan 3,3 kilojoule per kilogram. Maka di sini ada rumus efisiensi termalnya itu WT min WP per QB. WT-nya udah dapat ini 68,72 kilojoule per kilogram dikurangin WP-nya 3,3 kilojoule per kilogram per QB. QB kan kita tahu tadi dia nggak ada efisiensinya, jadi dibiarin ideal aja, sama kayak yang soal nomor 1. QB itu H1 min H4. H1 min H4 ketemu 3174,63. Dimasukin ke sini 3174,63. Hasilnya 0,203 sama dengan 20,3%. Itu untuk jawaban yang A, 2A. Yang B, pertanyaannya panas yang diserap boiler itu sebesar 40%, sehingga nanti kita suruh cari jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, untuk yang nomor 2B ini gue sebenarnya masih belum pasti punya gue bener apa enggak, soalnya dari gue dan teman-teman juga punya jawaban yang beda-beda. Nanti gue bakal jelasin salah satu contohnya yang punya Bang Ilham ya, atau Bang Noval angkatan 22. Nanti bakal gue jelasin jawaban punya mereka. Nah, di sini diketahui panas yang diserap boiler 40%. Nah, di sini gue tulis Q.B dulu. Q.B itu kan daya yang diserap boilernya, tapi dia satuannya kilowatt. Dia 3174,63 kJ per kilogram. Tadi kan dapat dari QB biasa nih, 3174,63 dikali M dot. M dotnya tadi kan 10. 3174,3 dikali 10 itu 31746,3 kilowatt. Nah, sehingga Q.B aktualnya itu dikali 0,4 dari dikali efisiensinya, sehingga sama dengan 12698,52 kilowatt. Sini kita tahu Q.B-nya ya yang aktualnya segini. Nah, di sini gue asumsiin dalam 1 hari, sehingga energi total batu bara dalam 1 hari itu atau EBB sama dengan 12698,52. KW kan itu kilojoule per second, jadi gue tulis kilojoule per second. Nah, 1 hari itu 24 dikali 3600 detik atau 3600 S. Jadi nanti ini S-nya hilang, 12698,52 kilojoule dikali 24 dikali 3600. Nanti hasilnya 1097, 152, 128 kilojoule. Maka nilai kalor batu baranya itu kan diketahui tadinya ada nilai kalor batu baranya. Dia tuh diketahui nilai kalor batu baranya dia 4500 kJ per kilogram. 4500 kJ per kilogram. Jadi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan itu si EBB-nya ini dibagi NKBB-nya. Jadi 1097152,128 kJ dibagi 4500 kJ per kilogram. Nanti ini kilojoule-nya terbagi habis, kilogram naik ke atas jadi kilogram doang. Jadi hasilnya 243.811,6 kilogram atau 243,8 ton. Ton ini dalam 1 hari. Nah, ini untuk jawaban yang punya gue. Sampai sini ada yang mau tanyain? Halo? Nah, ini untuk yang punya
Bang Ilham ya, angkatan 22 juga. Dia cara tentuin nomor 2 tuh beda. Dia 2B-nya itu caranya lebih simpel. Dia pertama itu dapatkan kibeak. Kibeak itu dia dapat 31746,22. Kibe itu kalau di gua tuh ki ini ya, ki dot B atau yang ini ya, yang inilah 31746,22. Nah dia tuh bukan dikali 0,4 tapi dibagi 0,4 dengan 79365,55 kJ per second. KJ per second ini dia satuannya. Maka QBA per LHV. LHV ini tadi diketahui 4500, dimasukin didapat per kilojulnya terbagi habis, nanti dapat 17,63 kg per second atau 63,48 ton per jam. Nah ini jujur gue sendiri juga belum tahu yang benar yang mana, yang nomor 2B ini. Cuman kalau ada yang punya pendapat lain atau yang merasa tahu jawabannya, bisa di ini ya, apa, sampein aja di sini. Gimana? Ya. Yang kita Asia membahas juga. Ya. Itu dari Suaranya kata-kata. Iya, jadi kemarin itu gue sama minum juga kelas gitu. Jadi gue tuh dapat dari internet. Yang dibagi. Masa yang itu belum nih, yang mana. Nah, jadi atau teman-teman lain kita diskusi aja yang Suaranya patah-patah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa tadi? Sebelumnya mohon maaf nih, gue pakai punya Brian soalnya laptop gue error mungkin. Jadi yang nomor 2 itu waktu gue ngerjain bareng-bareng sama temen-temen itu gue caranya dari internet, makanya dibagi gitu. Cuman ya kan kita kan beda nih. Nah di sini ada serunya nih, ada perbedaan jawaban. Nah mungkin dari teman-teman di sini yang join, mungkin kita bisa diskusi kira-kira yang bener yang mana ya, kayak gitu. Boleh dong teman-teman yang lain. Itu gue dari internet ya. Mungkin kalau misalkan mau ngikutin ya prefer ya lebih baik ngikutin Isan aja atau gimana, terserah. Boleh dong ayo teman-teman kita diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa itu boleh? Mas Perdi. San, denger gak suara gua? Ada gak suara gua? Ada. Gue sih tadi mau nanya yang apa tuh lo yang Kidot B-nya itu dari mana ya? Tadi gua agak bingung aja sih, ketinggalan soalnya. Oh, Ki.B itu kan awalnya dari Di Kibe itu oh, apa sih, panas yang diserap boiler. Kan tadi kita udah tahu Kibe-nya 3174,63 itu dari sebelumnya nih, dari yang soal pertama, Kibe atau H1-H4. Di sini ketemu H1-H4 kan 3682,3 dikurang 507,67 sama dengan 3174,63. Nah, itu gua ambil dari sini 3174,63. Kan awalnya kan kalau Ki.B itu 3174,63 dikali M dot. M dotnya tadi kan udah diketahui 10 kg per second, kalau dikali jadi 31746,3 kilowatt satuannya. Ini kilogramnya habis jadi kilogram per second atau kilowatt. Itu jelas. terus yang 12,698,52 itu hasil ideal.
Nah, yang ya hasil ideal. Kalau gua mikirnya idealnya boiler itu daya panas yang diserapnya aktualnya idealnya dikali efisiensinya. Nah, kalau yang tadi yang Bang Ilham tadi, dia tuh dibagi bukan dikali. Nah, ini di sampai sini juga gua nggak tahu yang benar yang mana, entah dibagi entah dikali gitu. Jadi bedanya yang paling jauh tuh di sini nih bagian Q.B-nya. Di sini gua Q.B-nya dapat dari kan di sini Q.B dikali efisiensinya. Efisiensinya kan 0,4 dari sini. 40% atau 0,4. Itu sama dengan 12689,52 kilowatt. Nah, itu dimasuk QB itu kan segini. Nah, EBB atau energi total batubara dalam satu hari itu Q.B atau 12698,52 kilojoule per second atau kilowatt itu dikali satu hari tapi dalam detik. Satu hari dalam detik itu kan berarti 24 jam dikali 3600 detik atau 24 dikali 3600 detik. S ini ntar terbagi habis ntar 12698,52 dikali 24 dikali 3600 itu dapat hasil EBB-nya segini. EBB itu energi total batu bara. Di sini gua asumsiin dalam satu hari itu. Oke San, terima kasih. Oke, ada mau tanya lagi? San, mau nanya lagi dong. Berarti yang asumsi itu bebas ya? Yang nentuin kita Ini sendiri. dalam satu harinya ini. Iya. Ya kalau kayaknya bagusnya sih dalam satu hari ya. Jadi lebih Oke. angkanya juga kayaknya lebih bagus. Thank you San. Ini gue dapat cara kayak gini tuh dari materi apa PPT MKE 1 tapinya. Di situ ada soal yang terkait apa nilai kalor si batu baranya itu. Jadi gue kayaknya nyambung nih sama PPT-nya, jadi gue sambung-sambungin ke soal 2B ini gitu. Oke, masih ada yang mau tanya nomor 2 atau nomor lainnya juga nggak apa-apa, nomor 1 tadi kalau masih belum jelas sebelum ke nomor 3. Ada yang tanya? Oke, gue lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 soalnya itu suatu pembangkit daya geotermal memanfaatkan sumber air panas dari dalam tanah dengan kondisi uap jenuh. Masuk dalam kondisi uap jenuh dengan tekanan 30 bar. Uap air masuk turbin uap dengan kondisi tekanan 4 bar dan keluar bertekanan 1 bar. Terus pertanyaannya, gambarkan diagram proses TS, tentukan jumlah uap air yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya turbin 1 MW dengan nilai efisiensi turbin 0,8. Nah, ini pembangkit daya geotermal. Di situ grafiknya itu kurang lebih kayak gini kalau dilihat dari PPT-nya Bu Ketut. PPT yang kalau nggak salah PPT 7 atau 8 gitu tentang pembangkit geotermal. Sebenarnya di situ di PPT-nya soalnya kayaknya sama dah, cuman ganti angka doang sedikit. Nah, di sini gue ikutin grafiknya kurang lebih begini. Ada 3 tekanan, 1, 2, 3. Yang paling gede di atas 30 bar, 4 bar, 1 bar, itu dari yang diketahuinya kan. 30 bar, 4 bar, dan 1 bar. Terus diketahui diketahui pada P
30 bar itu dia kan diketahui sumber air panas dari dalam tanah dengan kondisi uap jenuh, tekanan 30 bar. 30 bar uap jenuh, berarti kan di garis ini uap jenuh di garis ini. Sehingga dicari di tabel uap air di 30 bar itu H-nya 2804,1 kJ per kilogram. Kalau dibuka di tabel 30 bar itu berarti masih 30 bar berarti 3 MPa ya. Sini. Nah, H-nya 2804 H. Nah, Hg, pakainya Hg 2804,1 di sini. Hg itu dipakai karena ini ada di garis uap jenuh. H-nya sama dengan 2804,1 kJ per kilogram. Terus di kondisi 2 atau P2 itu kan diketahui 4 bar sama dengan 0,4 MPa. Terus pada kondisi H2 ini H2 sama dengan H1. H1 kan tadi udah ketemu 2804,1 kJ per kilogram. Jadi sama 2804,1 kJ per kilogram. Nah, dari kondisi 2 ini kan kita tahu 0,4 MPa. H2-nya 2804,1 kJ per kilogram. Kita cari di tabel uap air dulu di 0,4 MPa dan dilihat H2-nya 0,4. Nah, dilihat di H2-nya. Nah, di sini kita tahu Hg-nya itu Hg doang 2738,5. Sedangkan di sini 2804,1 kJ per kilogram. Otomatis kan ini kondisinya ada di dalam, karena yang kondisi 2-nya ada di dalam karena tadi H2-nya itu masih lebih kecil daripada Hg. Kan Hg-nya 2738,5. Oh, sorry. Hg-nya lebih kecil daripada H2. Nah, di sini gue sebenarnya gue ikutin PPT doang. Jadi gue nggak tahu ini benar apa enggak. Nah, di sini pakai interpolasi. Ini interpolasi di tabel superheat sih kalau nggak salah. 2804,1 dikurang 2752. Tabel superheat di 0,4. Tabel superheat 0,4. Tabel superheat 0,4 sekitar H-nya 2804,1. Nah, di sekitar sini nih. Sekitar sini. Ntar ketemu S2-nya 7,0362 kJ per kilogram Kelvin. Lalu di P3 itu 1 bar. 1 bar atau 0,1 MPa. Lalu diketahui ini harusnya 3 ini, 2 ini 3. S3 sama dengan S2 sama dengan 7,0362 kJ per kilogram Kelvin. Ini kan udah dapat dari sini nih, tinggal samain aja. Nah, kita interpolasi pakai tabel superheat juga. Jadi 0,1 7,0362 itu S ya, S 7,0362.
Nanti ketemu H3-nya 2554,72 kilojoule per kilogram. Sebentar. Apa pakai tabel ini ya? Uap air. Oh ya, apa ada yang tahu ini yang untuk mencari ini pakai tabel uap air atau tabel superheat? Kalau pas itu kalau nggak salah superheat semua kalau dilihat dari PPT. Lalu ditemuin daya turbin persatuan massa uap atau WTS itu H2 min H3. H2 tadi kan udah ketemu 2804,1. Nah, di sini gua ikutin PPT tapi dia dijadiin 2800. Jadi gue ikutin PPT aja, jadi 2800 dikurang 2554,72. 2554,72 itu H3 dari sini. Ini sebenarnya gue plak-ketiplak sama PPT-nya gue ketut. Jadi di sini WTA sama dengan mu dikali WTS sama dengan mu-nya dan ketahui 0,8 dikali WTS itu ini 245,28 sama dengan 196,224 kJ per kilogram. Lalu laju massa uap air yang dibutuhkan untuk daya turbin atau 1 megawatt itu 1 megawatt sama dengan M dot dikali dengan ini 196 dikali 224 kJ per kilogram. Nanti M dot itu kan 1 M dot kan 1 megawatt sama dengan M dot dikali 196,224 kJ per kilogram. Yang 196-nya dipindah ke sebelah kirinya, jadi M dot sama dengan 1 megawatt itu kan 1000 kJ per second per 196,224 kJ per kilogram. Itu atau sama dengan 5,696 kJ per second. Ini gua lihat dari PPT. Kalau ada yang punya jawaban lain boleh disampaikan. Gimana teman-teman? Untuk yang tadi pakai yang ini 0,1 MPa ini gue agak lupa dia pakai tabel apa. Nanti gue coba cari ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ya, boleh. Kesar tadi, Kesar. Sebelum lanjut ke nomor 4, ada yang mau tanyain? Dia Sar, sore nggak ada Sar. Nggak ada yang mau tanya lagi nih. 0,1, 0,1. Oh ini. Untuk yang ini 0,1 MPa S3-nya 7,0362 kJ per kilogram Kelvin atau ntar cari H3-nya itu ini pakai tabel uap air jenuh di 0,1 MPa. Rumusnya tinggal ikutin template dari Bu Ketut yang dikasih. Terdapat H3-nya 2554,72 kJ per kilogram. Gimana? Apa kalau misalkan
Gue ngejelasinnya bener-bener agak gimana gitu, boleh disampaikan aja kurang jelas atau apanya gitu. Gue bakal usahain ngejelasin apa yang gue tahu. Gak ada yang nanya nih. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 soalnya itu suatu pembangkit daya turbin gas memiliki data operasi sebagai berikut. Temperatur gas masuk, rasio kompresi udara, laju aliran massa udara, temperatur udara masuk kompresor, data udara, CP, dan K. Dari data tersebut, pertanyaannya gambarkan diagram proses turbin gas. Tentukan daya yang dibutuhkan kompresor, tentukan daya yang dihasilkan turbin gas. Ya, sistem pembangkit daya turbin gas. Ini untuk materi yang baru kalau nggak salah ini. Ada, nah itu dia grafiknya begini. TS terus grafiknya kayak siklus apa ya? Siklus Carnot, kayak siklus Carnot dia. Sini 1, 2, 3, 4. Kompresor, burner, turbin gas, P1, P2. Sini pertama itu daya turbin gas. Daya turbin gas itu WT sama dengan M dot udara dikali CP dikali TS. Ini tuh rumus dari PPT Ibu Ketut. CP dikali TS dalam kurung 1 min P4 per P3 ini per gamma kurang 1 per gamma sama dengan 20 kg per second. Itu didapat dari yang diketahui kan 20 kg per detik laju aliran massa udara dikali CP. CP-nya kan sama kayak 1,004 itu diketahui juga tadi. TS itu kan diketahui 850 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin, jadi otomatis ditambah 273 Kelvin. Dan kurung 1 dikurang 1 per 4 itu 1 per 4 dari P4 per P3. P4 itu kan di sini atau sama dengan kayak P1. Ini atau nih diketahui dari sini rasio kompresi udara dari kompresor adalah 4. Nah, sedangkan 4 itu didapat dari P3 per P4. Nah, sedangkan di sini itu P4 per P3. Jadi otomatis bukan 4 tapi 1 per 4. Di sini 1 per 4 pangkat ini gamma itu diketahui 1,4 dikurang 1 per 1,4. Nanti dapat daya turbinnya 7.374,92 kW. Terus yang selanjutnya itu ada daya kompresor. Daya kompresor itu rumusnya gini, M udara dikali CD dikali T1 yang kurung P2 per P1 per gamma dikurang 1 per gamma dikurangi 1. Nah, dimasukin M dot udara CD CP kalau nggak salah, CP dikali T1 atau T-in tadi kan 15. Daya udara masuk kompresor 15 Kelvin Kelvin tambah 273 dikali P2 per P1 rasio kompresor. P2 per P1 itu rasio kompresor 4 pangkat 1,4 dikurangi 1 per 1,4. 1,4 itu gamma ini ya. Jadi udah dikasih tahu gamma 1,4 dikurang 1. Nah, dari rumusnya. Ditemukan WC atau daya kompresornya itu 2810,52 kW. Lalu yang terakhir daya total yang dihasilkan itu atau WTOT itu WT min WC atau tadi WT-nya diketahui 7374,92 dikurangi 2810,52 dalam kilowatt. Nah, ini sama dengan 4564,4 kilowatt. Nah, sebenarnya yang untuk jawaban nomor 4 ini sebenarnya ada 2 cara. Yang dari di PPT-nya dikasih tahu ada 2 cara. Yang ini gue pakai cara kedua yang menurut gue lebih singkat. Kalau untuk cara pertama sebenarnya lebih gampang, rumusnya lebih
lebih mudah dipahami, seperti jawabannya yang punya Bang Ilham ini. Diketahui bla bla bla, jadi dia rumusnya itu T4 per T3 sama dengan P4 per P3 pangkat K-1 per K. Ini dari rumusnya Bu Ketut juga. Nanti dapat T4-nya ini 47,96 Kelvin. Di sini dia mesti cari T4 dulu. Terus data yang dibutuhkan kompresor itu ada WC itu rumusnya M dot dikali CP dikali T4 min T3. Ini untuk cara yang pertama, yang dari PPT Bu Ketut. Nanti dia setelah cari WC ketemu, nah untuk daya yang dihasilkan turbin gas itu rumusnya kayak gini, T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. Kan tadi T1 nya udah ketemu atau T4 nya ini, jadi T1 nya T1 nya bukan ini ya, T1 nya itu yang 850 ini 850 T1 T2 sama dengan 850 tambah 273 dikali 1/4 itu kan tadi yang dari yang rasio tadi, pangkat 0,4 per 1,4. 0,4 itu dari 1,4 dikurang 1, dari sini kan K-nya tadi 1,4. 1,4 dikurang 1 itu 0,4 per K-nya 1,4. Nah ini 1/4 itu dapat dari P2 per P1 atau rasio. Rasio dari kompresor kan diketahui 4. Nah karena ini terbalik jadi otomatis jadi 1/4. Nah nanti dikali ketemu T2-nya itu 755,72. Sehingga daya yang dihasilkan turbin gas itu rumusnya WT sama dengan M dot dikali CP dan kurung T1 min T2. M dot-nya 20 kg per second. Itu udah diketahui di awal 20 kg per second dikali CP-nya itu 1,04 udah diketahui juga dikali T1 min T2. T1-nya tadi 850 kalau nggak salah yang ini. 1123. Sebentar. Ya. Ini T1-nya itu dapat dari 850 tambah 273. Jadi 1123 dikurang T2. T2-nya kan ini 755,72 Kelvin. Sehingga didapat WT-nya 7374,98 kW. Jadi ini jawaban yang untuk cara 1 atau cara 2 itu jawabannya bakal sama. Tinggal teman-teman pilih menurut teman-teman yang jawabannya paling pendek atau paling bisa dikerjain. Sampai sini ada yang mau tanyain? Udah soal terakhir ini. Mana aja dong? Ya boleh siapa tadi? Ya Ridwan. Berarti kalau misalnya bedanya soal turbin gas sama turbin uap di itu ya, kalau turbin gas nggak pakai yang itu kan H1 H1 S1 itu langsung aja masukin dari Iya kalau ininya aja soalnya. ya turbin gas mah nggak pakai begitu-begitu. Namanya juga turbin gas dia berarti nggak pakai air. Kan kalau tadi itu pakai tabel uap air kan. Ya gitu. Jadi yang turbin gas itu nggak pakai tabel-tabel yang kayak tadi. Kalau misalnya bedanya yang apa saturated sama superheated tuh apa sih? Yang uap jenuh sama uap Satu. super panas. Gini. Ini kan ada kubah uap. Kubah uap tuh gini. Nah, kubah uap itu terbagi dua. Ada yang ke sini sama ke sini. Ya kan?
Yang kasih ini itu disebut, yang garis ini ya, garis ini yang begini itu disebut subcooler atau air terkompresi di sini. Jenuh terkompresi kalau nggak salah. Nah, untuk yang garis yang sebelah ke sini, nah ini uap tapi uap jenuh. Kalau yang di garis ini tuh namanya garis jenuh ya. Kalau di sini air jenuh, kalau di sini uap jenuh. Uap jenuh itu artinya dia dikit lagi bisa ke superheat atau dikit lagi bisa jadi campuran. Yang di dalam kubah ini, dia itu uap campur air. Sedangkan yang di luar paling kanan ini, dia full uap panas doang. Kalau di sini uap plus air, kalau di sini air terkompresi nih sebelah sini. Full air, nggak ada uapnya. Nah, yang di soal-soal kita ini, kalau yang di sini contohnya di nomor 1 itu, ntar kita pakai teori itu di kita penentuan gambarnya doang. Di titik 2-nya ini entah di dalam entah di luar, gituan. Gimana Wan, ngejawab nggak Wan? Atau masih ada bingung, boleh tanya lagi. Bentar. Berarti yang superheat itu yang kondisi 1 ke 2 ya? Ya, itu kondisi 1 sama 2 itu superheat. Dia karena ada di luar garis uap jenuh ini. Kalau kondisi 2-nya di sini, berarti kondisi 2-nya itu bukan superheat tapi kondisi campuran uap air. Cara tahu kondisi 2 ini di luar apa di dalam, dari sini di kondisi 2. Dilihat di S2 kan S2 udah ketemu segini. Nah, di kondisi 2 kan P-nya 0,2. 0,2 cari di tabel uap air 0,2. Nah, ini 0,2. Kan 0,2 kita tahu. Nah, ini di sini nih ada SF, SFG sama SG. SFF-nya ini fluid, FG-nya ini fluid gas atau campuran uap air. Sini G, gas doang. SG artinya itu berarti kan di sini nih. Di sini nih. Di sini. SG itu di sini nih, uap jenuh di sini. Nah, kita lihat di sini SG-nya aja 7,128. Sedangkan di kondisi 2 kita tahu 7,5093. Kan S2-nya lebih gede dari ini 7,128. Karena lebih gede dari yang di garis ini, otomatis titik 2-nya ini ada di luar, bukan di dalam. Gitu kan. Nanti pengaruhnya ke perhitungan selanjutnya untuk penggunaan tabelnya. Kalau misalkan S2-nya ini lebih kecil dari SG, ntar dia kondisinya kan otomatis kondisi campuran. Nanti pakai tabelnya juga bukan tabel super panas, tapi tabel uap air. Itu, Wan. Jawab nggak? Udah jawab, San. Masih, San. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nggak apa-apa kok, santai aja. Saya juga masih agak bingung sebenarnya. Nomor 1 A B C, 2 A B, 3 A, 4 A B C. Nggak ada yang mau tanya lagi nih?
Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa diakhiri aja ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin cuman itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Sisanya gue kembaliin lagi ke Bang Ilham. Oke, luar biasa sekali ya. Teman-teman jangan lupa absen dulu ya, yang udah dikirim sama Brian. Silakan teman-teman untuk absen.